Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat YouTube semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Walaupun kita belum pernah bertatap muka secara langsung, namun semoga lewat video ini Anda bisa dapat mendengarkan hal penting yang saya ingin sampaikan. Perlu kita ketahui bersama bahwa untuk mendapatkan penghasilan dari YouTube, syaratnya adalah monetisasi dulu channel kita. Nah, syarat untuk monetisasi itu sendiri, kita harus mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Nah, setelah mendapatkan kedua-duanya, kita harus yang namanya mendaftarkan Google AdSense ya teman-teman ya. Nah, di sini saya akan menginformasikan bagaimana sih kalau kita berada di luar negeri, apa kita harus menggunakan alamat AdSense-nya di tempat domisili kita di luar negeri atau alamat di Indonesia. Teman-teman nggak usah khawatir ya, nggak usah bingung. Ini menurut pengalaman saya. Jadi kita alangkah baiknya itu kita harus menggunakan alamat yang ada di Indonesia ya. Kalau seandainya kita menggunakan alamat yang tempat kita tinggal sekarang, itu nanti pihak YouTube itu mengirimkan penghasilan kita itu melalui bank yang ada di tempat tinggal kita. Jadi itu bisa saja sih dipindah ke Indonesia, tapi kita pun harus mempunyai AdSense yang ada di Indonesia. Nah, sedangkan untuk mendaftar AdSense itu satu orang itu cuma bisa 1 kali. Nah, kalau dulu kan sebelum mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, kita bisa mendaftar AdSense terlebih dahulu. Tapi untuk tahun 2021 ini kita harus mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang baru kita daftar. Nah, teman-teman nggak usah khawatir ya. Kalau menurut saya itu, menurut pengalaman saya itu lebih baik kita daftar itu menggunakan alamat yang ada di Indonesia. Nah, nanti itu PIN-nya memang sampai ke Indonesia. Kita nanti tinggal masukkan dari tempat tinggal kita, keluarga kita yang dicantumkan alamatnya itu nama lengkap, alamat, dan kode pos ya. Nanti AdSense-nya akan dikirim ke Indonesia. Jangan lupa juga dicantumkan nomor telepon yang aktif yang di sana. Nanti untuk pengisiannya itu sendiri ya. Pertama kan kita daftar. Setelah itu kita ikuti langkah pertama itu isinya persyaratan ya, persyaratan pedoman YouTube, apa itu peraturan dari YouTube ya. Kalau perlu dibaca, dipelajari ya lebih bagus ya. Nanti setelah itu disetujui ya, ketika aja setujui. Nah, terus untuk yang langkah keduanya itu kita mengisi data diri kita. Nah, di situ kalau kita posisinya berada di luar negeri ya, kita pakai alamat yang ada di Indonesia, keluarga kita ya. Contoh misalnya istri kita atau orang tua atau saudara atau siapalah. Nah, kalau yang
belum punya KTP atau belum 17 tahun misalnya, itu bisa menggunakan AdSense-nya itu saudaranya, orang tuanya, atau siapa yang sudah punya KTP. Nah, nanti di situ sesudah baris pertama selesai kita setujui, terus baris yang kedua itu tentang alamat ya. Di sana ada nama itu nama yang sesuai ini ya, sesuai KTP atau SIM atau paspor ya. Biasanya itu bisa menggunakan KTP atau paspor atau SIM juga bisa. Nah, itu biasanya yang pertama ya, menurut pengalaman saya itu di situ pertama itu yang muncul nama channel ya. Teman-teman jangan salah ini, jangan salah paham. Di situ nama lengkap yang sesuai KTP yang mengajukan AdSense. Ya, kalau mengajukan pakai nama kita ya nama aslinya yang sesuai KTP. Kalau misalnya AdSense-nya mau pakai nama keluarganya ya nama tersebut yang dicantumkan. Nah, perlu teman-teman ketahui nanti di situ ada baris, di alamat itu ada baris pertama dan kedua ya. Di baris pertama itu isi nama lengkap, alamat, nomor rumah, misalnya ada jalan apa gitu kan. Terus nanti ada baris kedua itu, di baris kedua itu bukan ini ya, jangan salah paham ya. Baris kedua itu untuk melanjutkan, kalau di baris pertama nggak muat, jangan salah paham. Kadang-kadang ada yang salah paham. Baris pertama misalnya alamat rumah, baris kedua alamat kantor, itu jangan ya, atau alamat rumah yang lain. Nanti itu malah terkendala. Nanti pihak Google itu dia bingung, ini alamat ada dua, mau alamat mana yang akan dikirimkan gitu. Jadi itu satu alamat ya, perlu diketahui, diperhatikan, itu satu alamat. Kalau baris pertama nggak muat, di baris kedua itu lanjutannya. Terus nama kota, nama provinsi, nama negara. Nah, terus kode pos juga jangan lupa. Nah, setelah selesai langkah kedua udah terkirim, tinggal langkah ketiga itu peninjauan ya teman-teman. Nah, peninjauan itu nanti ya kadang cepat, kadang ada yang lama lah, tergantung. Yang penting perlu diingat ini, yang penting kita cek dulu video-video kita aman apa enggak, kena hak cipta atau enggak gitu. Di situ kita bisa cek satu persatu. Kalau video sendiri ya saya kira aman-aman saja lah. Cuman kadang-kadang di musik ya kita perlu cek satu persatu memang. Kadang kalau kena hak cipta itu banyakkan di musik ya, di backsoundnya itu. Tapi kalau kita mengambil musik dari yang disediakan sama YouTube ya mudah-mudahan aman lah. Nah, terus nanti kita setelah dicek itu videonya, terus dicek komentar ya teman-teman ya. Cek komentar spam. Di situ bisa dicek, masuk di Google Chrome. Terus klik komentar. Di situ ada tulisan penapis atau filter ya. Di situ klik, nanti diketik komentar spam. Kalau memang nggak ada ya nggak keluar apa-apa. Kalau memang ada ya di situ. Memang sih dari YouTube sudah disembunyikan ya, istilahnya disaring. Tapi ada lagi filternya, coba dicek di sana. Oke, saya kira hanya itu yang bagi teman-teman yang berada di luar negeri. Kalau yang sudah mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, nggak usah khawatir ya.
saran saya daftar AdSense-nya itu menggunakan alamat yang ada di Indonesia. Oke teman-teman, saya kira hanya itu yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks.